Baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan buku yang berbeda, yaitu buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini bukan tentang buku yang berfokus pada finansial dengan rumus-rumus ataupun teori yang rumit, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk memandang dan bersikap terhadap eh, uang itu sendiri. Jadi, Morgan Housel menunjukkan bahwa kesuksesan finansial itu bukan ditentukan oleh kepintaran kita ataupun ditentukan oleh teori-teori yang rumit, tapi lebih um, dipengaruhi oleh perilaku kita ataupun cara berpikir kita, kebiasaan kita sehari-hari. Jadi emang kebiasaan kita ataupun cara kita berperilaku itu sangat berpengaruh terhadap finansial kita. Nah, adapun yang perlu diperhatikan adalah setiap orang pasti punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Pasti punya cara pandang yang berbeda-beda juga terhadap uang itu sendiri. Sehingga tentu saja mungkin agak terasa berbeda pengalaman antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, emang cara pandang orang itu bisa aja berbeda. Tapi itu nggak berarti bahwa masa lalu kita itu harus mengikat bagaimana cara kita bertindak ataupun bagaimana kita memilih suatu hal. Kita selalu bisa memilih cara kita sendiri, memilih cara baru untuk mengelola uang kita. Morgan Housel juga bilang bahwa menabung itu nggak harus ada alasannya. Misalnya nih, kalian pasti sering nih menabung untuk membeli sesuatu, mungkin membeli handphone baru ataupun buku ataupun semacamnya. Nah, Morgan Housel bilang kalau menabung itu nggak harus ada alasannya. Menabung juga bisa bikin kita lebih tenang kalau kita hanya sekedar menabung bahkan tanpa tujuan yang jelas. Karena dengan itu kita akan terasa lebih tenang dan juga lebih siap lah kalau misalnya ada hal-hal yang nggak terduga. Nah, Morgan Housel juga mengambil salah satu cerita dari Warren Buffett, yang mana Warren Buffett ini memiliki rahasia pintar investasi, tapi nggak cuma itu, dia juga perlu konsisten berinvestasi sejak usia muda. Jadi bunga-bunga itu udah terkumpul dan juga bertumpuk selama jangka waktu yang panjang dan tentu saja akan membantu finansial kita untuk selanjutnya. Nah, Morgan Housel juga bilang bahwa kita itu sering nggak sadar bahwa banyak resiko yang menunggu kita. Karena itu penting banget punya cadangan, bukan cuma cadangan uang ataupun semacamnya, tapi juga kesiapan mental kita. Nah, mungkin sering nih kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, tentu saja hal itu nggak bakalan bikin kita merasa cukup, karena orang orang itu pasti merasa ingin lebih, egois, dan juga nggak pernah merasa cukup. Nah, untuk itu kita itu perlu fokus bahwa yang penting itu bukan untuk FOMO ataupun ikut-ikutan orang lain, tapi untuk tujuan pribadi kita sendiri. Nah, pesan terakhir yang dijelaskan dan juga pasti sangat penting di dalam buku ini adalah tentang uang itu adalah alat, bukan tujuan kita. Ia hanyalah alat untuk memberi kita kebebasan, ketenangan, dan hidup yang bermakna lah. Nah, mungkin ada nih kalian yang setelah baca buku ini mulai sadar pasti bahwa mengatur uang itu bukan soal pintar menghitung ataupun mengerti pasar saham. Yang lebih penting itu adalah sikap kita. Dan kalau kamu sering mikir, aku harus kaya dulu biar bahagia, mungkin buku ini akan bikin kamu berubah pikiran. Bahagia itu datang dari bagaimana kita menggunakan uang, bukan seberapa banyak kita punya. Jadi kalau kamu mau belajar tentang uang dengan cara yang ringan atau sederhana,
tapi penuh makna, coba deh baca buku The Psychology of Money ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton. Semoga review ini bermanfaat dan sampai jumpa.